Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai para habaib, para asatid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, terusus Al-Walid Al-Habib Bana Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, agar segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga tidak lupa guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, yaitu Kiai Haji Sofyan Sauri selaku daripada Ketua MUI. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga guru kita Ustadz Muhammad daripada Ketua Majelis Dawalat di pusat. Dan juga segenap para pimpinan-pimpinan majelis dawalat ini dari berbagai macam wilayah, dari Bogor, dari Bekasi, dari Sukabumi, dan juga dari Parung, dari segenap jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita semua menjadi orang-orang yang kumpul di dalam satu kebaikan. Kita sudah memasuki daripada tahun yang baru, yang mana di dalam awal bulan Muharram ini adalah awal bulan kita berniat. Kenapa? Karena di dalam setiap tahun kita diharuskan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Secara tidak langsung kita ini dikejar oleh umur. Kita ini dikejar-kejar oleh umur, yang mana umur itu selalu memanggil-manggil kita. Bahkan liang lahat kita saat ini sudah memanggil-manggil nama kita. Mata tasilu ilaina. Kapan kamu sampai kepada kami? Kapan kamu sampai kepadaku? Sehingga para ahli kubur pun menanti kita. Lalu apa yang akan kita bawa kalau bukan amal soleh? Maka oleh karenanya saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka dengan apa kita bisa beramal soleh? Tentu dengan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah seseorang tahu dan harus tahu apa yang dia harus kerjakan dan kapan waktunya. Kenapa? Banyak orang tahu kapan apa itu sholat duha. Banyak orang tahu fadilahnya puasa sunnah. Banyak orang tahu sebanyak tentang ilmu-ilmu, dia tahu, tapi dia nggak tahu kapan harus dia melakukannya. Maka di sini ilmu bukan hanya sekedar tahu kapan dan apa saja, tetapi dia juga harus tahu kapan waktu yang tepat agar dia bisa melakukannya dan mengamalkannya. Maka oleh karenanya saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, tentu saja kita kalau ingin melakukan, mengamalkan daripada amal yang soleh, kita membutuhkan daripada taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau mengatakan, dakwah itu bersifatnya umum, tetapi yang namanya hidayah itu khusus. Gak bedanya kayak azan, ya. Ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapa yang datang ke masjid? Apakah semua orang? Tidak. Yang sholat saja yang mau sholat yang datang ke masjid. Begitu pula yang namanya dakwah itu seperti itu, ya. Mungkin kita bisa mengajak orang, tetapi hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasababul hidayah huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebab daripada datangnya hidayah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kaget kenapa kok orang-orang tua kita, para salafun sholihin itu di dalam segala acara pasti nggak pernah jauh dari pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Acara sunatan baca Maulid, acara nikahan baca Maulid, ya. Acara Isra Mi'raj baca Maulid, acara apapun baca Maulid, ya. Selamatan rumah, selamatan apapun, mau gudang, mau rumah, bacakan Maulid. Kenapa? Karena inilah yang dapat menarik
jiwa kita agar menjadi jiwa yang lebih baik lagi. Ini yang membuat diri kita jadi semangat ingin ibadah. Yang mana sebagaimana tadi disampaikan ayatnya oleh guru kita, sebagaimana itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaitan la'anahullahu al-giwayah. Bahwasanya setan itu adalah penggoda. Ya, maka di sini tinggal pilih siapa yang makin dekat ke Nabi, dia jauh dari penggodanya. Tapi semakin dia jauh dari Nabi, berarti dia semakin dekat dengan penggodanya, yaitu syaitan. Naudzubillah min dalik. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jangan sampai kita jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nur, cahaya yang mana dikatakan oleh para alim ulama, tidaklah orang belajar satu ilmu sedikit pun pasti dia bakalan tahu sebagaimana dan seperti apa kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya sumbernya ilmu adalah Nabi Muhammad. Kalau pengen dapat ilmu, deketin Nabi Muhammad, pelajari Nabi Muhammad, pasti dapat ilmu dan pasti dia akan jadi orang soleh. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini yang menjadi paling berbahaya buat kita di zaman sekarang ini yaitu apa? Al-jahlu, yaitu kebodohan. Ya, yang namanya al-jahlu itu adalah kegelapan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Maka sebaliknya al-jahlu dzulumat, maka kebodohan itu adalah kegelapan. Dan ini berbahaya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini berbahaya. Bahaya bukan bikin kita celaka di jalan, bukan. Nanti celaka ya pas kita di dalam kubur. Nanti kita bakalan tahu bahaya atau tidaknya daripada kebodohan itu. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan bahwasannya yang namanya kebodohan itu seperti penyakit, Bu. Dan orang yang bodoh itu seperti orang sakit. Apanya yang sakit? Hatinya. Nah, maka di sini butuh yang namanya dokter. Maka al-ulama'ul al-attiba. Ulama itu adalah dokter. Jadi kalau kita ya hadir majelis seperti ini, terus dikatakan bahwasannya majelis seperti ini adalah obat hati, gak salah. Kenapa? Karena memang benar majelis maulid, majelis taklim dan majelis dakwah ini akan mengobati hati kita semua. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di sini kita harus perlu memahami ada beberapa orang-orang yang mana dia itu orang sakit yang gak mau diobatin. Aneh gak? Ada orang sakit yang gak mau diobatin. Nah, maka di sini diulas oleh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali apa? Ada 4 macam orang yang sakit itu. Pertama, satu pasien ini ya dia mau diobatin. Tetapi yang 3 ini gak mau diobatin. Siapa saja? Pertama, yaitu siapa? Orang sakit ya, orang sakit yang mana dikategorikan dia itu sakit hatinya sehingga dia itu menjadi bodoh, yang mana didasari atas hasud. Atas sifat hasud. Makanya orang hasud pasti bodoh. Dan orang hasud kalau hatinya masih ada sifat hasud, masih ada bugut, kebencian, orang seperti ini ya tidak perlu untuk diberikan jawaban. Kenapa? Sejelas apapun jawaban bagi orang yang hasud kepada kita, ya, maka tidak akan menambahkan kebenaran dan kebaikan pada dirinya. Justru dia akan tambah hasud kepada kita. Maka oleh karenanya dikatakan oleh di dalam satu syair, kullal adawah qad turja izalatuha ilaman adaka an hasadin. Di dalam satu syair disebutkan bahwasanya semua pertikaian, permusuhan dapat diharapkan damainya. Kecuali orang yang memusuhi kita berdasarkan daripada sifat hasud. Sebagaimana ini ada yang mengatakan ini adalah syair daripada Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Maka di sini saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu bagaimana ya kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti ini, maka pakailah jawaban dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sudah ajarkan kepada kita. Apa jawabannya dari Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 29, fa'arid amman tawala an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Kalau kamu ketemu orang-orang seperti itu, ya fa'arid, ya tinggalkan, biarkan dia kalau dia tidak mau mendengarkan daripada peringatan dari kita. Kenapa? Karena mereka sudah sibuk dengan
dunia. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, makanya jangan kita sibuk menjawab. Dan juga kalau orang itu diajak untuk belajar, diajak majelis, diajak ngaji, susah, sulit, nggak perlu sibuk untuk ngajakin orang itu tersebut. Kenapa? Karena saya teringat dengan satu ucapan guru kita, jangan sampai kesibukan kamu terhadap satu orang ini membuat kamu hilang konsentrasi kepada orang yang lebih banyak. Ya, kalau orang mau ngajak orang untuk dakwah, untuk mengaji, ya, jangan kita fokus di satu orang. Kenapa? Kita harus punya pikiran yang lebih luas lagi kepada jangkauan yang lebih panjang. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Al-hamaqah. Ya, orang sakit yang kedua itu, yaitu siapa? Al-hamaqah, yaitu kedunguan. Orang dungu ini, ya, maka jawabannya cuma satu, as-sukut. Kalau orang dungu, gak usah dikasih jawaban, ya, tapi dikasih apa? Dikasih diam. Itu udah jawaban buat orang dungu. Maka oleh karena jangan sampai kita masuk dalam kategori tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, bahwasannya yang terakhir mustarsyidan. Yang mana orang ini, ya, ma yafham min kalamil akabir. Dia nggak paham atas ucapan-ucapan orang-orang soleh. Dia nggak paham atas ucapan-ucapan ulama-ulama para pembesar minal akabir, tidak paham. Walaupun sudah dikasih tafsirnya, dikasih ayatnya, dikasih penjelasannya, tidak mau terima. Nah, ini orang-orang seperti ini, maka tinggalkan, ya, tinggalkan. Ingat, Nabi Isa alaihissalam itu pernah bilang, saya mampu menghidupkan orang yang mati, tapi saya nggak mampu menghidupkan orang yang bodoh. Saya nggak mampu mengajarkan orang yang bodoh. Lihat, Nabi Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang yang mati, tapi beliau, ya, saking susahnya orang bodoh itu, sampai orang bodoh itu nggak bisa dirapihin, nggak bisa dibenerin, ya, walaupun seorang nabi pun. Maka oleh karenanya di sini saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hanya satu orang, ya, kategori satu orang ini saja yang bisa menerima daripada pengajaran ilmu. Siapa orang tersebut? Yaitu siapa? Mustarsyidan akilan fahiman. Orang yang pengen benar, orang yang pengen tahu dan pengen belajar, niatnya sungguh-sungguh, dan dia orang yang faham serta akalnya jalan. Hatinya bersih. Orang yang seperti ini kalau ketemu ajakin ngaji. Orang yang seperti ini, ya, wajib hadir di dalam majelis. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, agar kita sukses di dalam belajar, agar kita sukses di dalam mengaji, bersihkan hati. Kenapa? Karena dikatakan orang yang hatinya bersih, dia akan naik derajatnya lebih tinggi daripada orang yang banyak amalnya. Maka disinilah saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, mari sama-sama penuhi hati kita dengan Nabi Muhammad, penuhi hati kita dengan kecintaan kepada para salafun salihin, kepada para wali-walinya Allah, agar hati ini semakin bersih. Kalau hatinya bersih, maka apa yang terjadi? Nanti Allah Ta'ala akan penuhkan hati kita dengan nur, dengan cahaya ilmu. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apalagi di zaman sekarang ini banyak fitnah, banyak orang-orang yang mulutnya, ya Allah, luar biasa mulutnya, lebih daripada binatang. Binatang pun tidak seperti itu. Maka di sini hati-hati, jaga telinga, jaga mata. Ya, saya nggak takut orang kampung sini melihat aurat orang, saya nggak takut. Tapi yang saya takutin orang zaman sekarang ini, kalau dia melihat dan mendengar ucapan ceramah-ceramah orang-orang munafik. Kenapa? Orang-orang seperti itu memang ada di zaman sekarang ini untuk memfilter atau mengayak, ya, siapa yang saleh, siapa yang enggak saleh, siapa yang mukmin betul-betul muttaqi, siapa yang munafik. Orang-orang seperti ini memang ada, saudara hadirin. Ya, tinggal kitanya pilih siapa yang mau ikutan sama orang-orang munafik seperti ini, maka fahuwa minhum, maka kita akan menjadi seperti mereka. Naudzubillah min dzalik. Tapi siapa yang betul mengikuti Nabi, dia akan ikuti jalannya para salafun sholihin, dia akan mengikuti jalannya para wali-walinya Allah, hingga hati kita menjadi bersih, aman dan tentram. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.